Hai guys, selamat datang kembali ke ibadah youth online GKPB Cahaya Kemuliaan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyempatkan kami hari ini untuk beribadah walaupun online di rumah masing-masing. Berkatilah hamba-Mu yang akan memberikan sharing, dan berkatilah juga kami sebagai pendengar agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan, dan berkatilah juga agar kami sama-sama bisa melakukan hal baik. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. People sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see your generation rising up to take their place. Selfless faith, with selfless faith. I see a new revival standing as we pray and see. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest.
to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me. Lead me to the Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Lead me. Lead me to the cross. Lead me to the cross. Shalom, salam kenal, nama saya Chris Sukatmono. Saya saat ini menggembalakan gereja MDC Bandar Lampung. Dan hari ini saya dipercayakan oleh saudara untuk bisa membagikan firman Tuhan. Saya akan bawakan firman Tuhan yang berjudul Jangan Lepaskan Impianmu. Saya memulai dengan sebuah cerita dalam sebuah perlombaan tarik tambang IM Champion yang diadakan di Kazakhstan, di mana tim hijau sudah lebih unggul, saudara. Tim merah sudah kemungkinan kalah. Ada pemain tim merah nomor 4 yang bernama Aybatri Mirzabekov mengerahkan seluruh tenaganya untuk tidak melewati garis merah. Tidak menyerah, saudara. Jatuh ke lantai beberapa kali. Namun, dia tidak mau melepaskan talinya. Berdiri lagi, tarik lagi, sehingga di akhir pertandingan tim dia menang. Mari kita saksikan video berikut ini. Saudara, setelah kita saksikan video berikut ini, saya mau kasih tahu kepada saudara, andaikan tali tambang itu adalah sebuah impian yang selama ini kita pegang erat-erat. Namun apa
yang akan kita lakukan, saudara, di saat kita merasa lemah atau kelihatannya sudah mau kalah. Rasanya pengen lepaskan tali itu, sudahlah. Mungkin saya itu memang gak mampu. Oh, mungkin saya ini memang sudah bukan jodohnya. Sudahlah. Mungkin kita akan berpikiran seperti itu. Tapi hari ini saya mau katakan di firman hari ini, jangan lepaskan impianmu. Walaupun ada 3 hal ini, saudara, yang sudah terjadi dalam hidup saudara. Saya akan memulai di poin yang pertama. Jangan lepaskan impian saudara. Yang pertama, walaupun we don't start it well. Walaupun kita memulai hidup ini dengan kurang baik. Apa yang saat ini kalian merasa start awalnya terlihat buruk menurut saudara? Ini loh, saya ini baru mulai usaha kecil-kecilan, usaha online. Tapi kok tiba-tiba muncul pandemi. Saya ngerasa kok start awal saya kurang baik ya. Atau mungkin background kehidupan saudara, saya merasa start awal saya kurang baik karena saya masuk di sekolahan yang kurang favorit. Atau saya merasa latar belakang keluarga saya kurang baik. Atau saya pernah melakukan kesalahan yang saat ini saya sesali. Hari ini saya berkhotbah akan mengupas cerita tentang Yusuf. Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan. Namun menurut saya, start awal dia menurut saya kurang cantik. Dia mulai menghidupi impiannya dengan sikap ceroboh dan terlalu bersemangat. Sehingga dia dibenci oleh saudara-saudaranya karena terkesan sombong, saudara. Saya akan bacakan di Kejadian pasal 37 ayat 6 sampai 8. Dikatakan begini, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Yusuf nyuruh kakaknya dengar dia ngomong. Dari cara bicaranya aja terkesan sombong, saudara. Saya lanjutkan. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Di ayat 8 dikatakan, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataan itu. Jadi saya ada cerita, saya masuk kuliah bisa dibilang salah jurusan. 20 tahun yang lalu, saudara, saya masuk jurusan teknik informatika. Kadang saya berandai-andai, kalau saya boleh memilih kembali, boleh mengulang kembali, saya tidak akan memilih jurusan itu. Saya akan memilih jurusan yang lain, yang menurut saya lebih mampu dan saya sukai. Saudara bisa bayangkan bagaimana perjuangan saya semasa kuliah melewati hari-hari yang sebenarnya saya tidak sukai. Semester demi semester. Saya tahu semester demi semester itu tidak semakin mudah. Ada tuduhan dalam hati saya. Nyesel ya saya pilih jurusan. Salah nih aku nih. Nah, biasanya orang yang sudah pilih jurusan, orang yang sudah salah pilih jurusan, sepertinya biasanya bagaimana? Biasanya dia akan lulusnya molor. Bisa 5 tahun, bisa 6 tahun, atau mungkin bisa jadi DO, saudara. Tapi saya yakin, teman-teman youth di Cahaya Kemuliaan Jakarta tidak ada yang begitu. Semuanya lulus tepat waktu. Amin. Ya, tapi saya tidak mau berpikir seperti itu, saudara. Kalau saya punya pemikiran berbeda, saya mau cepat keluar dari cobaan itu. Saya harus berusaha cepat lulus. Ngapain lama-lama di tempat yang saya tidak suka? Puji Tuhan, saya bisa selesaikan kuliah di dalam 3,5 tahun. Ada nilai-nilai saya yang kurang bagus sebenarnya. Tapi masih masuk dalam batas minim kelulusan, ya saya biarkan saja. Ya saya berpikir saya sudah cukup berjuang di situ dan saya harus move on, saudara. Kembali kepada cerita Yusuf. Walaupun Yusuf dalam menggapai impiannya, yang saya katakan tadi, dia memulai dengan awal yang mungkin salah.
kurang cantik. Namun akhirnya Yusuf berhasil menjadi pemimpin. Itu tercatat di dalam Alkitab. Mungkin Yusuf juga berandai-andai. Coba ya, dulu saya nggak asal cerita ya ke kakak-kakak ya. Coba ya, saya itu nggak sembrono ya. Mungkin hidup saya nggak penuh dengan cobaan seperti ini. Begitu juga dengan saya dan saudara. Mungkin kita juga berpikir begitu, saudara. Tapi hari ini saya mau kasih tahu bahwa jadikan permulaan yang kurang baik itu bukan untuk disesali, tapi untuk menjadi pembelajaran. Katakan amin. Memulai awal yang buruk bukan berarti buruk selamanya. Tuhan mampu mengubah air mata kita menjadi sukacita. Amin. Amin. Kasih kata jempol dong. Kasih semangat dong. Amin. Yes. Yang kedua, jangan lepaskan impian saudara. Walaupun the people around you don't support your dreams. Walaupun orang di sekitar saudara tidak mendukung impian saudara. Saat Yusuf menceritakan impiannya dengan penuh semangat, ternyata orang terdekatnya tidak mendukung impiannya, saudara. Sampai berencana membunuh Yusuf. Di Kejadian pasal 37 ayat 10 dikatakan setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Itu ciri kurang disetujui. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Saya punya kesaksian. Saat ini bisa dibilang saya sudah menggapai impian saya 20 tahun yang lalu waktu saya bermimpi. Saat ini saya sudah berbisnis dan saya mempunyai keluarga yang harmonis dan saya juga melayani Tuhan. Banyak orang bilang kepada saya, "Oh iya enak, kalau Pak Kris sekarang sudah mapan, bisnis maju. Ya, jadi kok Kris bisa melayani Tuhan." Oh, terbalik saudara. Saya mulai ini sejak 20 tahun yang lalu. Pada waktu saya kuliah, saya bertobat, terima Tuhan Yesus secara pribadi. Dan saat itu saya punya mimpi menjadi orang yang sukses. Dan juga saya ingin terus melayani Tuhan. Walaupun sedang menjalani jurusan yang saya kurang sukai 20 tahun yang lalu, saudara. Saya ikut dalam pelayanan kerohanian di kampus. Di semester terakhir, saya menjadi ketua kerohanian di kampus. Orang tua saya yang belum Kristen sebenarnya kurang setuju dengan apa yang saya lakukan. Sudahlah, kuliah mah kuliah aja. Nggak usah sibuk yang nggak jelas. Ya bagi orang tua saya yang belum Kristen, bagi dia pelayanan itu adalah kesibukan yang tidak jelas. Pelayanan itu adalah kegiatan yang kurang ada gunanya, kurang ada manfaatnya. Yang dia khawatirkan adalah kuliah kita jadi terbengkalai. Nah, di dalam kondisi seperti ini, banyak orang, nggak semua orang tapi banyak orang akan mengambil langkah pelayanan dengan mudahnya dilepas. Dengan alasan apa? Ya orang tua tidak setuju. Wah, itu alasan yang perlu kita pertimbangkan kalau orang tua nggak setuju. Namun saya berpikir lain. Saya ingin buktikan walaupun jurusan yang saya jalani kurang saya sukai pun, yang saya jelaskan adalah saya bisa selesaikan kuliah itu 3,5 tahun. Namun saya juga tidak tinggalkan satu hal penting ini. Tetap melayani Tuhan. Mimpi saya tetap saya pegang erat-erat. Saya ada sebuah cerita ilustrasi, saudara. Pada suatu hari ada seekor macan. Ia selalu membanggakan dirinya sebagai pelari tercepat daripada binatang yang lain. Ia berkata kepada teman-temannya bahwa ia bisa menangkap seekor kijang dengan mudah. Yang mana kita tahu, kijang itu adalah salah satu binatang yang tercepat. Suatu kali pada saat macan berburu, ia melihat seekor kucing hutan. Ia berusaha memburunya. Akan tetapi, setelah macan bersusah payah mengejarnya, kucing itu dapat lolos dari kejarannya. Semua teman-teman macan menertawakannya.
Hahaha. Katanya binatang tercepat. Masa tidak bisa menangkap kucing? Akhirnya si macan itu sambil tersenyum, dia menjawab, saya bukannya kalah cepat dengan si kucing itu. Tetapi saya kalah karena saya berlari mengejarnya untuk makan. Sedangkan dia berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Kucing itu menang karena motivasinya untuk hidup melebihi motivasi macan untuk makan. Nah, hari ini saya mau bertanya kepada saudara. Apakah suara sumbang di luar sana lebih kuat meredam mimpi saudara? Apakah tekad saudara untuk meraih mimpi saudara, untuk memegang erat mimpi saudara, itu tidak sebesar tekad mereka untuk melemahkan mimpi saudara? Hari ini saya mau katakan kepada saudara, tidak ada yang mampu berjuang untuk mimpi saudara selain saudara sendiri yang berjuang serius untuk mimpi saudara. Amin. Tergantung semua itu di tangan saudara. Siapa yang merasa berkat Tuhan hari ini? Amin. Kasih jempol dulu dong. Yes. Luar biasa. Saya lanjutkan poin yang terakhir. Jangan lepaskan impianmu. Yang ketiga, walaupun we face many challenges, kita menghadapi banyak tantangan. Walaupun Yusuf mendapatkan mimpi indah dari Tuhan langsung loh, bukan berarti bebas dari hambatan seperti jalan tol, lurus lempeng nyampe di tujuan. Enggak. Banyak hal yang Yusuf hadapi permasalahannya. Yusuf hampir mati di dalam sumur. Yusuf hidup sebagai budak. Dan Yusuf mendapatkan godaan dari istri Potifar. Nggak mudah loh kalau digoda, apalagi cowok. Namun, saya mau kasih tahu saudara pada hari ini, kunci keberhasilan Yusuf adalah ia tetap percaya dan berharap penuh kepada Tuhan. Di Kejadian pasal 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, saat saudara ingin mencapai impian yang besar, seharusnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya kepada siapa? Kita harus berharap pada siapa? Percaya dan berharap kepada Tuhan, saudara. Jangan berharap kepada yang lain. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menjamin masa depan kita. Karena Tuhanlah yang mempunyai rencana atas hidup kita. Dan Tuhanlah yang punya rencana yang baik bagi kita, saudara. Amin. Itulah kenapa, saudara, yang saya selalu pegang erat-erat adalah kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam usaha kita lakukan untuk mencapai impian. Nah, hari ini, saudara, pesan saya yang terakhir, jangan lepaskan impian saudara. Karena itu kunci keberhasilan untuk meraihnya. Hari ini, saudara, bagi teman-teman saudara yang mendengar, hari ini mungkin saudara merasa, aduh, saya juga punya mimpi seperti Pak Kris, yang mana saya ingin melayani Tuhan terus. Tapi ada begitu kekuatan, ada begitu hambatan besar yang rasanya saya pengen lepas itu. Saya mau kasih tahu kepada saudara semua, ayo percaya sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Saudara harus bisa percaya sama Tuhan, jalan terus. Saya yakin dan percaya Kejadian pasal 50 ayat 20 itu benar dikatakan bagi saudara semua yang mendengar pada hari ini. Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya yakin dan percaya saudara semua yang mungkin saat ini yang lagi mendengar, para youth, para anak muda yang mungkin mukanya masih unyu-unyu, masih segar-segar, itu seperti muka saya 20 tahun yang lalu. Yakin dan percaya saudara akan dipercaya Tuhan memelihara sebuah bangsa yang besar. Saudara akan menjadi orang yang berpengaruh. Saudara akan menjadi orang yang berdampak. Saudara akan menjadi pemimpin yang luar biasa seperti Yusuf. Amin.
Terima kasih itu. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa kepada saudara semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini, kalau hamba-Mu sudah selesai berbicara, kiranya Roh Kudus-Mu jangan sampai selesai berbicara kepada setiap orang yang mendengarkan. Bagi semua jemaat MBC Cahaya Kemuliaan Jakarta ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan yang terus teguhkan iman mereka. Apapun kondisi mereka hari-hari ini, terutama untuk di masa pandemi ini, jangan membuat mereka untuk melepaskan impian saudara. Teguhkan mereka lagi kembali. Teguhkan mereka kembali Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya mereka akan menjadi manusia yang luar biasa. Anak muda yang luar biasa dipakai Tuhan Yesus. Mereka akan dipakai menjadi alat-Mu Tuhan. Suatu saat akan memelihara suatu bangsa yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita percaya, berkata amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yes, haleluya. Lost in revival, lost in it now. A move of your spirit, heaven break out. Oh, come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Oh, lost in revival, lost in it now. A move of your spirit, heaven break out. Oh, come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Oh, lost in revival, lost in it now. A move of your spirit, heaven break out. Oh, come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do? Oh, lost in revival, lost in it now. A move of your spirit, heaven break out. Oh, come now in power, cover this land like you've done it before. We say, oh, heaven break out, heaven break out, Lord. Oh, heaven break out, heaven break out. Break the walls, break the chains. Oh, lost in revival, lost in it now. Move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Lost in revival, lost in it now. Move of your spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you